Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news Bitcoin lagi nih, atau induk kripto. Nah, kira-kira ada sentimen apa dan news apa nih mengenai cryptocurrency atau Bitcoin ini teman-teman? Nanti bakal dibahas semua nih di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC ya. Jadi kita cek and dicek untuk perkembangan induk kripto yaitu Bitcoin, di mana Bitcoin saat ini ya berada di level 27.000 US dollar, yang dimana BTC saat ini mengalami penurunan lagi ya sebesar 2,91% cuy. Dan untuk volume transaksi 24 jam ya, BTC itu sempat meningkat ya untuk volume transaksinya hingga 30,74% teman-teman ya. Oke. Dan kalau kita lihat untuk chart dari BTC teman ya, memang kemarin-kemarin ini ya teman-teman, Bitcoin ya cenderung dia itu sideways di level 27.800-an lah teman ya. Turun sedikit, intinya sideways di level 27.000. Nah, kemarin teman ya sempat BTC itu turun ya hingga 26.684 dan akhirnya saat ini tuh naik lagi dan cenderung sideways di area 27.000 lagi teman ya. Karena memang banyak sekali sentimen-sentimen yang mempengaruhi harga cryptocurrency. Sentimen negatifnya teman ya, selain dari efek dari peperangan Rusia Ukraina serta keputusan-keputusan atau kebijakan AS ya mengenai suku bunga teman ya, serta aturan-aturan AS ya yang membuat gejolak tersendiri ya di market cryptocurrency ya, terutama Bitcoin ini teman. Namun nggak hanya sentimen negatif saja teman ya, banyak sekali sentimen positif ya teman ya, karena efek dari sentimen negatif tersebut teman. Oke, jadi ada news dan sentimen apa mengenai Bitcoin, langsung kita kepoin aja ya. Cek so. Nah oke teman ya, di sini dikutip dari bitcoin.com katanya teman ya, di sini taruhan Bitcoin $1 juta peringatan krisis keuangan berlimpah teman ya. Jadi ada beberapa ekonom teman ya menyebutkan bahwa Bitcoin itu akan mencapai tembus 1 juta US dollar teman. Wow ya, ini cukup fantastis misalkan kalau beneran gitu teman. Kenapa sampai adanya pemikiran seperti ini teman? Karena kita melihat teman ya, seperti yang sudah dibahas di video di sebelumnya, saat ini dunia itu nggak baik-baik aja ya mengenai ekonomi ya, semenjak perang Rusia dan Ukraina teman, menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bersifat itu mempengaruhi ekonomi global. Nah, kalau ekonomi global udah terpengaruh, otomatis market yang beresiko itu juga akan terpengaruh ya, seperti layaknya cryptocurrency yang kita kenal memiliki nilai fluktuatif yang sangat tinggi teman-teman. Makanya kemarin-kemarin ini diupdate terus teman ya mengenai kebijakan-kebijakan AS teman ya, menaikkan suku bunga dan bla 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 dan lain-lain lah teman ya. Itu sudah dibahas di video Didi sebelumnya teman ya. Nah, terakhir yang Didi bahas itu mengenai krisis bank di AS teman ya, serta di Eropa teman. Hal itu tentunya menyebabkan banyak investor itu kebingungan ya untuk menaruh uangnya di mana, atau bisa dikatakan ya banyak investor itu sudah mulai berkurang ya kepercayaannya terhadap bank ya untuk menaruh asetnya atau uangnya gitu teman-teman ya. Nah, makanya banyak investor juga mencari alternatif ya, gimana caranya aset gue itu bisa terselamatkan dari krisis bank dunia ini teman-teman. Jalan satu-satunya teman ya, banyak investor itu sudah mulai melirik Bitcoin ini teman ya, untuk menaruh asetnya gitu teman, berbentuk Bitcoin ya. Seperti yang dikatakan oleh Michael Saylor ya, meskipun Bitcoin itu tidak bisa menyelamatkan nilai dari aset kalian, paling nggak Bitcoin itu bisa menyelamatkan aset kalian ya, apalagi dari krisis ekonomi global seperti saat ini cuy. Oke, itu yang selalu Didi ingat ya dari perkataan Michael Saylor teman-teman. Oke, jadi di sini menurut Balaji Srivasan ya, atau seorang kapitalis ventura dan investor lah teman-teman ya, dia itu mengatakan bahwa saat ini tuh dunia sedang mengalami hiperinflasi teman-teman ya, karena memang ekonomi global yang gonjang-ganjing teman-teman. Jadi banyak negara-negara itu yang saat ini menekan inflasi ya, salah satunya AS yang menekan inflasi dengan menaikkan terus-terusan suku bunga teman-teman ya. Nah, karena kejadian ini teman ya, Balaji Srivasan ini teman ya, atau seorang kapitalis ventura ya dan investor teman ya, dia itu mengharapkan harga Bitcoin itu segera mencapai 1 juta US dollar teman, dan dia itu membuat taruhan nih bahwa itu akan terjadi dalam 90 hari ke depan cuy ya. Apakah benar teman ya? Kalau misalkan memang benar ya, BTC ini dalam 90 hari ke depan atau tepatnya 3 bulan lagi yang bisa mencapai 1 juta US dollar. Wow, apa yang terjadi terhadap altcoin teman-teman, yang tentunya pasti akan juga ikut terdorong naik gitu teman-teman ya. Tapi itu kalau misalkan terjadi gitu teman-teman ya.
Kalau enggak gimana Bang? Ya kalau enggak ya kita menunggu halving aja teman ya. Biasanya setelah halving itu ada ledakan harga gitu teman ya. Kalau kita melihat siklus Bitcoin teman. Nah, bahkan kemarin teman ya, Peter Schiff ya yang tadinya itu negatif banget ya terhadap Bitcoin ya. Namun kemarin juga sudah diinfokan Peter Schiff itu sudah mulai positif ya terhadap Bitcoin ya semenjak keputusan AS menghadapi inflasi dengan menaikkan suku bunga cuy. Dan menurut ekonom Peter Schiff teman ya, krisis keuangan saat ini ya di AS itu akan lebih buruk daripada krisis keuangan di tahun 2008 teman. Hal ini tentunya memperkuat teman ya ungkapan dari Balaji Srivasan ini yang mengatakan bahwa Bitcoin dalam 90 hari itu akan mencapai 1 juta US dollar ya. Tentunya kalau kita berpikir banyak orang yang sudah nggak percaya nih terhadap bank ya karena banyak yang bangkrut di saat ini teman ya. Otomatis kan orang itu mencari alternatif dan alternatifnya itu kalau nggak emas ya Bitcoin ya. Bahkan kemarin juga ya Robert Kiyosaki itu sempat menyarankan ya banyak investor teman-teman atau pemain saham untuk segera membeli emas, perak atau enggak Bitcoin teman, karena memang dia meyakini bahwa itu adalah uang yang sebenarnya ya. Kalau US dollar itu uang palsu. Intinya seperti itu teman. Jadi ini adalah salah satu sentimen yang cukup good lah teman ya untuk perkembangan cryptocurrency atau induk kripto Bitcoin ini teman. Dan gak hanya menurut Peter Schiff teman ya. Di sini menurut ekonom yang bernama David Ronsberg teman ya. Dia itu menjelaskan nih katanya peringatan tentang crash landing teman-teman ya. Jadi resesi akan datang bagi ekonomi AS teman. Dan saat ini menurutnya teman ya bahwa katanya kita itu sedang menuju ke pendaratan lunak atau tidak, atau lebih ke pendaratan kecelakaan katanya teman. Yang bisa diartikan teman ya menurut ekonom David Ronsberg ini teman ya, ekonomi AS saat ini tuh bener-bener diambang kehancuran gitu loh teman. Karena kemarin aja teman ya Jeremy Powell juga bingung gitu teman ya untuk menaikkan suku bunga ya, karena ada dua pertimbangan, naik suku bunga, bank krisis gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan di video di sebelumnya. Jika kalian belum tonton, kalian bisa tonton dulu, oke? Nah, oke, di sini dikutip dari Bitcoin juga katanya teman ya. Nah, banyak analis memprediksi nih katanya harga emas mungkin melebihi hingga 8.000 US dollar. Nah, di bulan-bulan lalu Didi sudah membahas ya mengenai Robert Kiyosaki juga menyarankan para investor ya, atau pemain saham tuh membeli Bitcoin, perak dan emas ya. Katanya harga emas tuh kemarin sempat diprediksi oleh Robert Kiyosaki teman ya akan menyentuh 5.000 US dollar teman ya, dan BTC akan menyentuh 500.000 US dollar. Itu prediksi atau perkiraan dari Robert Kiyosaki ya, penulis buku Rich Dad Poor Dad teman-teman. Nah, di sini banyak analis memperkirakan bahwa harga emas itu akan mencapai 8.000 US dollar teman dalam dekade mendatang karena bank sentral kehilangan keyakinan terhadap mata uang asing teman. Jadi memang kita ketahui teman ya untuk bank ini teman ya rata-rata mereka itu untuk menjaga likuiditas ya dari bank tersebut ya, mereka itu menyimpan uang asing ya. Dan untuk dana jaminan atau pasak ya teman ya, emas itu hanya beberapa persen gitu teman ya, karena memang harga emas itu mahal gitu teman. Nah, namun saat ini terbalik gitu teman ya. Jadi menurut seorang analis pasar emas ya, yang bernama Jen Nieuwenhuis teman ya, dia itu memperkirakan harga emas itu akan mencapai 8.000 selama dekade berikutnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya ini balik lagi ke permasalahan yang kemarin ya, karena saat ini Amerika itu sedang krisis bank ya. Bahkan ke Amerika aja loh, Eropa juga mengalami krisis bank juga teman ya. Hal itu tuh juga mengakibatkan banyak investor itu nggak percaya lagi dengan bank gitu teman, atau tingkat kepercayaan investor terhadap bank itu berkurang. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan tersebut? Otomatis bank itu akan meliquid lagi teman ya, atau memperkuat dana pasaknya gitu teman ya, agar bank itu tuh nggak oleng gitu, agar aman gitu teman ya terhadap krisis yang saat ini dialami oleh bank-bank global gitu teman. Nah, apalagi teman ya, karena memang banyak negara saat ini tuh sedang tertekan inflasi teman ya, menyebabkan mata uang mereka itu juga oleng gitu teman. Makanya bank di sini lebih cenderung akan mengganti likuidasi dari bank tersebut ya menjadi persentasenya itu lebih banyak ke emas gitu teman ya. Makanya di sini banyak demand ya untuk emas yang diambil oleh bank-bank gitu teman ya, untuk memperkuat likuidasi dari bank tersebut teman. Nah, di sini teman ya menurut pengamat emas ya atau Nieuwenhuis ini teman ya, karena bank sentral secara agregat ya memiliki kepercayaan yang tidak biasa pada valuta asing ya. Karena persentase emas dari total cadangan menyumbang 16% pada tahun 2022 dibandingkan dengan rata-rata historis 59%. Namun bank-bank sentral ini mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang dikeluarkan oleh rekan-rekan mereka. Ya, jadi total cadangan emas yang dimiliki bank itu rata-rata 16% gitu teman pada tahun 2022.
Jadi dibandingkan rata-rata historinya ya, emas itu pernah mencapai 59% ya di rata-rata bank gitu teman-teman. Nah, karena saat ini memang krisis bank tersebut yang menyebabkan banyak orang atau investor itu takut ya menaruh uangnya, makanya saat ini tuh banyak bank sentral itu memperbesar ya cadangan emasnya nih teman-teman ya. Nah, hal itu juga pastinya nanti akan meningkatkan demand teman-teman. Makanya di sini seorang analis pasar itu berpendapat ya bahwa emas itu akan mencapai 8.000 US dollar teman-teman. Oke. Dan di sini teman ya, Dewan Emas Dunia melaporkan katanya permintaan emas yang berasal dari bank sentral itu terus menguat pada tahun 2023 teman ya. Dan Turki adalah salah satu negara yang paling banyak membeli emas ya. Katanya di sini Turki itu memperoleh sampai 23 ton emas cuy ya, untuk meliquid bank-bank di negaranya teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi teman ya, penulis buku Rich Dad Poor Dad atau Robert Kiyosaki itu pernah memprediksi ya di bulan-bulan lalu, katanya bahwa emas itu akan mencapai 5.000 US dollar pada tahun 2025 dan menandakan kemungkinan Bitcoin itu akan mencapai 500.000 US dollar teman-teman. Ya moga-moga aja sih prediksinya tembus gitu teman-teman di tahun 2025 ya. Jadi agar kita semua bisa cuan cuy, amin. Oke, dan gak hanya itu teman ya, di sini CEO Vanek ya memprediksi burst cycle untuk Bitcoin dan emas ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi teman ya, jadi banyak ekonom, analis memperkirakan ya bahwa bullish banget untuk emas dan Bitcoin saat ini teman ya. Meskipun kalau kita ketahui ya harga Bitcoin itu cenderung naik turun ya, memang harganya memang sangat fluktuatif, namun kecenderungan BTC itu bullish gitu teman ya, melihat dari kondisi ekonomi global yang nggak stabil seperti saat ini ya, apalagi banyak bank bangkrut gitu teman ya, entah di AS atau di Eropa gitu teman. Kalau menurut Didi pribadi ya teman ya, jalan alternatifnya saat ini tuh yaitu ya emas dan Bitcoin ini teman ya. Makanya demand untuk permintaan emas saat itu meningkat teman ya. Namun untuk saat ini ya, meskipun ada sentimen yang sedikit nggak enak ya di Bitcoin teman, namun tetap teman ya, Bitcoin tuh makin tahun makin berkurang suplainya dan demandnya tentunya makin mengglobal. Tentunya hal itu menyebabkan nantinya ya atau ke depan ya harga Bitcoin itu bisa terdongkrak parah lagi teman ya. Apalagi biasanya setelah halving, kalau kita melihat dari siklus sebelumnya itu pastinya ada ledakan yang cukup signifikan untuk Bitcoin ya. So kita tunggu aja ya untuk halving Bitcoin di tahun 2024, berarti ledakannya kurang lebih di pertengahan 2025 lah mungkin teman. Amin. Yang mudah-mudahan itu bisa terjadi gitu teman. Dan mudah-mudahan juga prediksi Robert Kiyosaki yang mengenai BTC itu akan mencapai 500.000 US dollar teman akan terjadi. Bahkan tadi teman ya, Balaji Srinivasa nih teman ya, atau seorang investor juga, dia tuh berani taruhan bahwa 90 hari lagi BTC itu akan mencapai 1 juta US dollar. Wow ya, ini cukup fantastis kalau misalkan prediksinya itu bisa kejadian gitu teman ya. Dari beberapa news yang Didi infokan tadi teman ya, ini rata-rata newsnya itu cukup positif banget ya terhadap market cryptocurrency ya, dengan pelemahan atau gonjang-ganjingnya market ekonomi global teman ya, karena banyak krisis dan inflasi teman-teman menyebabkan banyak investor itu malah beralih ke emas dan Bitcoin untuk saat ini, dan ini adalah sentimen yang cukup bullish untuk Bitcoin ke depannya cuy. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap teman-teman ya, di sini itu ada disclaimer on nih bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.